martabak markobar yang dananya disuntik puluhan miliar dan heleh ora sakekan giacor jare repengklek wis engklek porong nyapa delok ngurusi keluargane Pak Jokowi lho urusanmu lho wis engklek Jakarta Jogja porong wong seneng giacor rek wis leh mung gacor engklek kono lho janjimu engklek Jakarta Jogja rung lakoni ngurusi keluargane Pak Jokowi heran aku. Jokowi bisa dipenjara. Mengapa melakukan pengkhianatan nasional? Jokowi makin mengamuk, amukannya itu amukan orang yang bingung dan sedikit bergejala linglung, telah membawa Indonesia ke arah kegelapan. Setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya yang serampangan, ugal-ugalan, gerusa-gerusu, seolah Indonesia milik kakeknya. Jokowi makin mengamuk, amukannya itu amukan orang yang bingung. Heleh, siapa yang bilang Pak Jokowi itu mengamuk? Yang ngamuk tuh lo kamu, Mbah. Orang udah tua melak kayak wis ra kuat kok sik gacor ae. Sudah, nggak usah gacor ae. Ngomong kalau Pak Jokowi nanti kalau pensiun di penjara lah. Pak Jokowi si ngamuk lah. Si ngamuk lo kamu sendiri. Ngerti ora? Dong ora we. Kalau sudah tua ya udah pensiun, beristirahat otaknya, mulutnya juga istirahat, jangan gacor. Kok seneng banget toh gacor. Kamu nanti kalau dilaknat sama Allah lo. Tahu nggak Pak Jokowi dekengane pusat. Tiap hari gacor, mulai seliweran di TikTok. Yang ngamuk tuh siapa? Kamu tuh loh yang ngamuk. Sudah. Duduk manis gitu loh, udah tua. Gacor aja. Nah kebetulan Jokowi memang lumayan lihai, licik dan Min, amin. Kalian itu akan pernah bangkit, Min. Kalian itu sudah terkena kutukan Gus Dur. Sampai kapanpun tak akan bangkit lagi. Jika sudah terjatuh tak akan bangkit lagi. Ingatlah perkataan Gus Dur. Segeralah meminta maaf. Oke guys ya, saya ingin bertanya nih kepada keluarga besar dari Pak Amin Rais. Mohon maaf sebelumnya, teristimewa atau khususnya kepada anak-anak dari Pak Amin Rais. Halo anak-anak dari Pak Amin Rais, apakah kalian tidak merasa risih? Apakah kalian sengaja membiarkan Pak Amin Rais berkuar-kuar terus di media sosial seperti ini? Ngata-ngatain Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, merendahkan, bahkan kesannya Pak Amin Rais ini sudah menyerang atau membuli Pak Jokowi, ya. Nah, apa kalian bangga dengan ucapan-ucapan Pak Amin Rais yang tidak terkontrol seperti ini, ya? Harusnya sebagai anak ya, sebagai keluarga besar bisa dong untuk menegur Pak Amin Rais agar semakin tua itu harusnya semakin bijak. Bukan malah terlihat lucu, terlihat seperti kanak-kanak, terlihat seperti orang yang gak dewasa, ya. Bahkan Pak Amin Rais sempat mendoakan yang tidak bagus nih untuk IKN. Jadi dia berharap agar IKN ini ya itu akan mangkrak. Entah di kemudian hari nanti, pokoknya doa dari beliau IKN akan mangkrak. Nah ini artinya apa? Artinya Pak Amin Rais memang tidak mendukung atau tidak senang melihat Indonesia ini berkembang, Indonesia ini maju. Kalau memang toh tidak suka dengan IKN Nusantara, ya udah diam aja, ya. Atau kritik aja yang sewajarnya. Nggak perlu harus mendoakan agar IKN ini mangkrak. Kalau Pak Amin Rais mendoakan IKN ini mangkrak, itu artinya memang Pak Amin Rais ini adalah tokoh yang tidak ingin Indonesia ini berkembang, menjadi negara hebat, menjadi Indonesia emas, ya. Dia justru bangga melihat Indonesia mundur ke belakang, ya. Indonesia menjadi negara yang terbelakang, menjadi negara yang miskin terus. Nah itu yang bisa saya simpulkan kalau Pak Amin Rais mendoakan yang seperti itu. Dia bahkan mendoakan agar perayaan upacara kemerdekaan di IKN kemarin itu bisa batal atau nggak berjalan, ya. Waduh,
Ini orang tua ake-ake ini memang ya. Coba lihat apa faktanya, apa kenyataannya ya. Ya, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia justru malah berjalan dengan aman, lancar tanpa ada hambatan apapun. Itu artinya doa-doa yang jelek dari mulut Pak Amin Rais ini tidak dikabulkan atau tidak didengarkan oleh alam semesta atau oleh Yang Maha Kuasa ya. Artinya ada yang salah dengan doa Anda, ada yang salah dengan kata-kata atau ucapan Anda. Ya, harapan dari saya lah ya, mudah-mudahan Pak Amin Rais di sisa-sisa akhir hidupnya ini beliau bisa bertobat. Sebaiknya tidak perlu untuk terlalu aktif lagi dalam media sosial atau dalam gerakan-gerakan politik, karena ini bukan masanya Bapak Amin Rais lagi. Karena tanpa Pak Amin Rais sekalipun ya Indonesia tetap berjalan, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan. Kembali lagi bersama dengan Opung Parvelak, dengan opung kita yang satu ini. Ya, masih ingat kan? Masih ingat lah. Opung kita yang penuh dengan kata-kata motivasi, yang selalu menginspirasi. Setiap kata-katanya selalu menjadi tauladan bagi kita anak-anak bangsa. Yang hatinya paling bersih dan kata-katanya paling jujur se-Indonesia. Masih ingat video kemarin dia minta supaya keluarga Jokowi semuanya masuk penjara? Enggak aja kerja kawan ini. Hah? Coba bayangkan kalian dulu ya. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bapak Jokowi, nggak ada yang benar di matanya. Jangankan Bapak Jokowi, tahu kalian? 7 presiden di Indonesia, 7-7-nya nggak ada yang bagus di matanya. Serius, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Nggak ada yang bagus. Jadi siapa yang bagus? Di mata dia, satu-satunya presiden yang bagus di Indonesia, kalau dia jadi. Baguslah itu Indonesia. Tapi maaf, umur udah mau di ujung, tapi sampai saat ini Allah tidak menghendaki sampean menjadi presiden. Karena tahu, ya kan? Ya kan? Ya, Indonesia ini kan jadi apa kalau dipimpin sama yang namanya Amin Rais? Bamin, ngomong-ngomong aku iki isi ingat, aku iki urung lali. Karo opo ning sampaikan si Bapak Abdurrahman Wahid mengenai sampean. Jarene Bapak Abdurrahman Wahid, sampean iki penipu kelas kakap. Ra iso dipercaya. Cangkeme bosok. Udah berapa tahun kau di perpolitikan Indonesia? Jangankan lah dulu kami masyarakat awam, sedangkan orang di dalam partaimu sendiri kemarin partai apa? Partai PAN. Satu pun gak ada lagi yang percaya samamu kan? Sehingga kau ciptakanlah partai baru, ya, partai apa namanya? Yang kemarin itu sempat nggak terverifikasi apa namanya? Partai Umat. Aduh, cuman ya, memang nama agak lupa, susah diingat nama itu. Aku langsung ingatnya mobil 1 juta umat. Ya, itu dia. Tapi salah kau dalam pemilihan nama. Kau bikin nama partaimu itu Partai Umat, sementara kau sendiri ditinggalkan umat. Kau bilang kemarin IKN bakal mangkrak. Langsung mangkrak itu kan partaimu itu. Mangkrak. Ya, belajar sono sama Bapak Prabowo. Kalau mau bikin partai, sekali bikin langsung gede, tokcer. Langsung jadi presiden. Atau sama Bapak SBY. Sampean sih gak mau belajar. Oh, makanya kayak gitu. Ya angkatan 98 tuh harusnya partainya makin lama makin gede. Lagi kok makin lama makin cilik. Dulu Mas Joko sendiri yang bilang ada ratusan investor asing sudah ngantri mau invest di IKN. Jebul hanya 0. Jadi angkasa Indonesia sedang dihiasi
dengan aneka kebohongan yang diproduksi oleh rezim Jokowi tanpa henti. Hentikan secara total ambisi politik Anda yang terlihat bodoh dan ngawur, terus-terusan ingin mencampuri pimpinan nasional. Bahamin. Sampian sehat, Mbah. Oke, serius dulu kita, serius. So, if we are talking about investment, we have to notice and consider about everything. Biar gua ajarin dulu ke bahasa Inggris. Masih ingat aku, masih bisa lah sikit-sikit. Biar jangan bahasa kebohongan aja yang keluar dari bibirmu itu. Jadi kalau bicara tentang investasi, ya itu nggak segampang bibirmu mengucapkan. Ya, kenapa aku bilang tidak semudah bibir kita mengucapkan? Karena bicara tentang investasi adalah berbicara sesuatu yang rumit. Ya, kenapa rumit? Karena di sini negara harus berhati-hati. Kan di sini kan investasi bukan hanya investasi dari negara, bukan dari pemerintah. Yang diharapkan dari pihak swasta. Pihak swasta pun ada dua, pihak swasta dalam negeri dan pihak swasta dari luar negeri. Kan begitu. Nah, ada banyak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan ketika kita menerima investasi dari luar pemerintah. Yang pertama, negara kita bicara dulu konteks luar negeri. Negara yang mau menginvestasikan dananya itu negara seperti apa? Ya, bagaimana hubungan politiknya dia dengan kita? Ya, setelah itu kalau misalnya kita terima investasi dari mereka, kira-kira mengganggu tidak? Ya, antara hubungan kita dengan negara lain, kan begitu, ya. Itu pertama. Baru yang kedua, berbicara persentase. Nah, ketika berinvestasi negara luar, ya sudah pasti dong ada keuntungan yang diharapkan. Nah, bagaimana bagi-bagi hasilnya itu juga dibicarakan, ya. Baru yang ketiga itu, ya, negara juga harus berhati-hati dalam pemilihan jenis investasi, karena investasi kan bukan berbicara uang gitu, ya. Investasi berbicara juga mungkin alat berat, material, atau mungkin juga jasa dan lain sebagainya, ya. Itu dia. Begitu juga sebetulnya kalau bicara tentang investasi yang akan ditanamkan oleh perusahaan swasta yang ada di dalam negeri, ya mungkin persentasenya harus lebih besar daripada perusahaan luar negeri. Setelah itu apa? Setelah itu, ya, mungkin juga harus memperhatikan aturan yang berlaku dan juga undang-undang, apalagi berbicara mengenai lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu juga ada persentase bagi hasilnya berapa, gitu loh. Ya, kalau misalnya tidak ada deal, tidak ada kesepakatan, nggak bisa jalan. Itu mengenai investasi. Dan ini, ya, juga harus diperhatikan mengenai tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam menerima investasi, biasanya sebuah negara, pemerintah akan menerima investasi pertama sekali itu mengutamakan perusahaan swasta di dalam negeri. Gitu dia. Kalau kau bilang, ya, investor asing itu nggak ada, kosong katanya. Bukan itu masalahnya, tahapannya belum dapat. Kemarin waktu kau bilang apa? Ya, itu IKN itu bakalan mangkrak itu karena apa? Karena nggak ada orang mau menginvestasi. Begitu ada orang mau menginvestasi, kau bilang apa? Investasi dalam negerinya itu nggak ada orang luar negeri. Kalau muncungmu itu kan begitu. Tengoklah nanti begitu ada tahapan dari perusahaan luar negeri atau negara lain yang sudah berinvestasi di Indonesia, dia akan bilang gitu, mananya, tapi bakalan ada investasi dari alien. Gitu terus itu. Ya, jadi ini ya, kutunjukkan dulu sama kalian ya. Inilah dia. Ya. Inilah dia deretan beberapa investasi yang sudah dilakukan, ya, baik itu pemerintah dan juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia, gitu loh, ya. Ini dia, udah clear ya, itu dia. Jadi jangan bilang investasi tidak ada. Mungkin juga ini Amin Rais, ya, berpikir bahwasanya investasi itu hanya berupa dana.
Investasi itu bukan cuma berupa dana, bukan cuma berupa modal, bukan cuma berupa kapital. Aduh, belajar dulu kau Pak, tapi profesor. Ketika ada perusahaan asing mendirikan perusahaannya juga di situ. Ketika ada perusahaan swasta mendirikan juga perusahaannya di situ, itu sama juga dengan investasi. Karena apa? Otomatis dia menjalankan perusahaannya di daerah tersebut ya dengan pembagian menurut dengan undang-undang ini contoh ya, menurut sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, sekian persen tenaga kerja lokal, sekian persen tenaga kerja dari perusahaan tersebut, mungkin dari luar negeri atau luar daerah. Itu pun sudah berinvestasi namanya, mengerti? Ya, itu dia. Investasi ini banyak ya. Ada investasi di bidang pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara sekolah-sekolah swasta itu mendirikan sekolah-sekolahnya di IKN. Contoh yang sudah mendirikan sekolahnya di IKN itu, yang sudah berinvestasi, yang pertama itu JIS, Jakarta International School. Baru yang kedua itu ada Astra Internasional. Mereka punya yayasan pendidikan juga. Ya, itu dia. Setelah pendidikan apa lagi? Ada perhotelan. Ada beberapa perusahaan yang akan mendirikan hotelnya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu mungkin juga ada bidang jasa telekomunikasi, ada bidang jasa transportasi, ada bidang jasa-jasa yang lainnya. Harus encer otak memikirkannya itu biar tahu kau. Gitu loh, ya sama seperti perusahaan Aqua. Perusahaanku Aqua itu di situ apa? Ya, mungkin dia mengenai dia investasi membuat sanitasi atau misalnya persediaan air minum. Ya, setelah itu apa? Rumah sakit. Rumah sakit swasta itu sudah beberapa yang berinvestasi. Contohnya Rumah Sakit Hermina. Contohnya lagi Rumah Sakit Mayapada, dan juga ada beberapa rumah sakit lainnya. Mereka membangun rumah sakitnya di sana. Nah, ketika sudah beroperasi, mereka ya menerima tenaga kerja, menerima juga pasien dari sana, dan mereka mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya juga itu sudah ada bagi hasil dengan pemerintah yang ada di sana. Banyak sektor, makanya aku bilang, jangan kalian kira ya investasi itu cuma berupa uang, berupa dana, berupa pinjaman modal. Makanya update dong, update. Jangan cuma berita miring aja terus yang kau update. Mbak Hanis dengar? Gitu loh, masa aku yang lulusan SMP ngajari seorang profesor. Oke guys ya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan umur atau usia yang panjang buat Pak Amin Rais, sehingga beliau diberikan kesempatan untuk atau masih bisa melihat kesuksesan ataupun keberhasilan pembangunan dari IKN Nusantara. Karena beliau sendiri kemarin mendoakan agar IKN ini bisa mangkrak ya ke depannya. Jadi ke depannya kita ingin juga melihat keberhasilan pembangunan IKN, sehingga Pak Amin dapat melihat dan menyaksikan sendiri semua doa dan ucapannya tidak terkabulkan ya. Lagi pula apa yang bisa dipercaya dengan kata-kata dari Pak Amin Rais ini ya. Dulu beliau pernah bernazar akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, bolak-balik sampai Engklek, kalau misalnya Pak Jokowi menang melawan Pak Prabowo. Tetapi apa yang terjadi ya, sampai dengan saat ini nazar itu tidak pernah dia tunaikan. Dari situ saja kita bisa mengukur bahwa Pak Amin Rais ini kata-katanya tidak bisa dipercaya, tidak dapat kita pegang ya. Memang betul kata si abang tadi ya, bahwa jangankan Pak Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga selalu mendapatkan presiden yang negatif dari Pak Amin Rais. Ya, mungkin karena ambisi dan motivasi dari dalam diri beliau adalah dia ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Tetapi ambisi dan motivasi pribadinya itu tidak pernah berhasil. Makanya dia jadi seperti ini.
dia sudah diramalkan oleh Gus Dur bahwa di akhir masa tuanya nanti ya, Amin Rais ini hanya akan menjadi gelandangan politik. Dan ternyata apa yang disampaikan atau pernah dikatakan oleh Gus Dur itu terbukti. Pak Amin Rais jadi gelandangan politik. Seharusnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di KN Nusantara kemarin, Pak Amin Rais itu mendapatkan kursi, ya, mendapatkan undangan. Dia duduk bersama dengan patri ataupun sesepuh lainnya yang pernah berjasa untuk bangsa dan negara kita, dan di situ menjadi tamu agung atau tamu terhormat. Tapi apa yang terjadi? Dirinya benar-benar tidak dihargai dan tidak diundang, ya. Yaitu bukan karena salah dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi kesalahan dari dirinya sendiri, dari bibirnya, dari ucapannya yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dikendalikan, ya, sehingga orang juga tidak lagi menghargai Pak Amin Rais ini. Tadi harapannya semoga Pak Amin Rais bisa bertobat. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.